Halo guys, udah nonton Mr. Queen episode ke-13? Buat yang udah nonton tapi masih ada sesuatu yang mengganjal dan belum paham, aku akan bahas di sini secara cepet aja ya. Untuk episode ke-13 ini aku akan ceritain secara singkat poin-poin yang penting di dalam film ini. Nah terus nanti kalau misalkan ada poin yang ketinggalan, kamu boleh kasih komen di kolom komentar biar nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai langsung aja, check it out. Oke guys, di episode ke-13 ini awal skin adalah skin dimana Raja menangis, bukan karena sedih, tapi karena dia merasa dihina kan. Kemudian ketika menyalahkan itu, ternyata ya guys, dia tuh sudah memikirkannya semua. Ternyata the whole conspiration, semua konspirasi ini adalah ulahnya dia sendiri. Dan si Raja ini ternyata sudah mempersiapkan segalanya. Kemudian Ratu yang melihat Raja terluka ingin menolong, namun sepupunya mencegahnya. Ya iyalah, si sepupunya cinta banget, nanti kalau ada ledakan susulan gimana gitu kan. Ya begitulah manusia, katanya si Ratunya kan, selalu menyadari sesuatu itu berharga ketika sudah kehilangan gitu. Kemudian Perdana Menteri mengatakan kalau misalnya semua ini seolah-olah mau gimana pun itu udah kayak seolah dia yang melakukan, walaupun ternyata sebenarnya pelakunya bukan Menteri Kim. Nah ini ada adegan sedih sih kalau menurut aku ya, karena sepupunya ini tiba-tiba meluk Ratu ketika melarang Ratu untuk menemui Raja gitu kan, karena ya dia masih suka sama si Ratunya, masih cinta gitu kan. Nah ketika itulah kemudian ingatan Ratu tentang malam dimana mereka itu hampir melakukan something gitu kan, itu menguap gitu kan. Dia inget kejadian itu gitu kan. Nah kemudian dia merasa ya gimana, agak bersalah, agak gimana, tapi dia tetap meminta tolong ditinggal sendiri. Aku sebenarnya kasihan banget sih sama sepupunya ini. Second male itu tuh emang kadang-kadang tragis gitu, yang menyedihkan, padahal dia yang lebih cinta, lebih sayang. Kenapa sih cewek tuh lebih sering milih bad boy? Aku pun tak tahu. Nah lanjut, ini lucu sih menurut aku gambarnya, karena si bapaknya bilang sama Menteri Kim mau gantung diri, dan gantung dirinya di tempat kayak begituan. Kemudian Menteri Kim ini menemui Ratu ya setelah tadi bertemu dengan ayahnya. Kemudian ya mengancam Ratu buat jujur apa yang sebenarnya Raja lakukan ketika di rumahnya dia. Kemudian saat inilah akhirnya si Ratu memutuskan untuk pergi ke danau dan harus mengingat semuanya apa yang terjadi sebelum itu gitu kan. Dan akhirnya dia di danau bertemu dengan Soyung yang asli, dan kemudian disitulah dia ingat semuanya. Dan setelah itu baru dia sadar kan, ketika Ratu Janda Agung mengatakan bahkan kalau kamu mau mati, kamu harus mati di sini. Dan di sini juga ada skin dimana yang menyatakan sebenarnya dia suka sama Raja dari dulu, dia baik banget kan ya. Ya itulah, kalau ini sih si peri berbulu iblis gitu ya, padahal aslinya baik banget gitu kan. Dia sampai disuruh jadi mata-mata aja nggak mau gitu kan, jadi dia lebih milih mati. Ya ampun, beda banget kan sama si selirnya yang udah kopi-kopi, yang udah ngaku-ngaku. Aduh nggak banget deh ya. Skin ini buat aku nangis banget, dimana ketika dia mengungkapkan kekesalannya ya sebagai seorang laki-laki tapi sebagai Soyong juga gitu kan. Dia mengatakan kalau semuanya tuh salah bapaknya gitu kan, karena ketika dia masuk ke istana itu ya udah, dia kehilangan diri dia yang dia cintai, dia sayangin itu maksudnya diri dia yang sesungguhnya gitu kan. Karena dia harus jadi ratu yang bahkan itu bukan mimpinya dia, tapi mimpi klannya, mimpi orang lain, mimpi ayahnya gitu kan. Dia sebel banget gitu. Masih nggak cukup ya, setelah dia menyalahkan ayahnya, dia datengin Kim Byung-in, si kakak sepupu, untuk memperjelas hubungannya dia. Dan ya ampun, padahal dia basah langsung dikasih kloak gitu ya. Aduh, tiba-tiba dia ngomong sama Kim Byung-in kalau ya udah, aku tuh sekarang tuh cuma ratu dari kamu gitu loh, kita nggak ada hubungan selain atasan dan bawahan gitu kan, kata kasarnya. Jadi
ya ampun sakit hati sih, sedih gitu kan, lebih ke sedih dianya kan si Kim Yong Innya, dan aku juga sebenarnya sedih. Cuman kan ini dari point of view-nya si Jang Bong Hwan ini ya, karena dia laki-laki gitu kan, sama si Cho Jong aja dia berusaha buat nggak tergoyahkan gitu kan, jadi dia ngasih keputusan buat harus mengakhiri sama si sepupunya ini. Sayangnya nih guys, keputusan si Soyoung untuk mengakhiri hubungannya dengan sepupunya itu justru malah jadi alasan lebih kuat kenapa si sepupunya tuh harus jadi raja. Jadi si sepupunya tuh mengincar tahta bukan karena dia beneran pingin tahtanya, tapi karena si Soyoung itu pingin jadi ratu gitu, pikir dia. Sedangkan si Selir menemui Menteri Kim pagi harinya, mengajak kerjasama untuk melenyapkan ratu. Dia memberitahu kalau sebenarnya yang nolong raja itu adalah ratu ketika kemarin pesta, sedangkan klan Kim kan ingin menghancurkan pesta kemarin gitu kan. Kemudian si Menteri Kim sih ngomong intinya kalau kamu mau jadi ratu setelah ratu ini digulingkan sih juga nggak mungkin gitu, walaupun dia gugur bukan kamu yang bakalan jadi ratu. Kemudian si Selirnya ngomong, aku nggak butuh gelar, bukan gelar yang dia mau hatinya raja. Nah berarti si rajanya suka sama ratu. Aduh, kasihan. Nah di sini juga kemudian dimulainya rencana penyingkiran ratu. Jadi si Permaisuri Jo meletakkan buku yang sebenarnya bukan ratu yang nyuri, tapi seolah difitnah biar ratu yang mencuri. Terus Dayang ini mendapat pernyataan cinta yang juga quite lucu juga sih menurut aku. Dan ini juga ketika raja sadar ternyata raja berhasil menyelamatkan 7 orang sesuai dengan rencananya dia ternyata kan. Nah ini juga lucu sih karena di sini dia ngomong bahasa Jepang yang artinya bakalan buat ngebom Joseon lagi, tapi malah dibilang terima kasih kata orang-orang Joseonnya. Jadi itu lucu banget gitu. Nah jadi ini kan si 7 orang itu emang ternyata dijadikan umpan dan disuruh tahan siksaan gitu kan. Kemudian ketika Ratu Janda Agung dan Menteri Kim ini mengatakan kalau musuh di dalam itu lebih berbahaya, itu mereka sebenarnya bahas ratu guys. Jadi mereka itu memang berencana untuk menyingkirkan ratu, dan di situ juga katanya si ratu suka sama makanan, mereka bakalan coba untuk menyingkirin si ratu dengan makanan juga, pakai arsenik sungguhan gitu kan kata mereka. Ratu bergalau-galau ria karena tidak bisa menghadap Choljong. Dia kemudian minum yang kemudian Dayang Choi juga minum sehingga keduanya mabuk. Nah di sini si ratu ini kan udah dipasang nih bukunya, ditaruh sama si Permaisuri Jo. Nah Permaisuri Jo bekerja sama si Selir untuk menggulingkan ratu dengan cara seperti itu. Kemudian dibuatnya supaya pihak Andong Kim, baik menterinya kemudian si Ratu Janda Agung itu supaya nggak percaya sama mereka dan menyingkirkan si ratu dengan tangannya sendiri, karena kalau mereka yang nyingkirin mereka nggak bisa. Jadi si ratunya difitnah dengan cara dibuat dia seolah-olah yang mencuri buku itu, padahal bukan begitu. Oke, dan di sini juga terkonfirmasi kalau ternyata si nenek buta tukang pijitnya itu adalah mata-mata. Kemudian di sini Choljong membandingkan tulisan ratu dengan tulisan yang dia terima ketika acara ritual ya, karena dia nggak tahu sih sebenarnya siapa yang sudah menolongnya gitu kan, dan ternyata sama, dan dia menyadari kalau itu ternyata adalah ratu. Kemudian si ratu karena mabuk mengira Hayon yang ada di sampingnya dan berbicara seolah sama kekasihnya gitu, dan akhirnya kesalahpahaman pun sekali lagi terjadi. Dari surat-suratan yang ratu kira buat Selir ternyata buat si rajanya, dan ini juga dia kira lagi ngomong sama si Hayonnya, si pembantunya, nggak taunya dia sebenarnya ngomong sama rajanya gitu. Dan akhirnya terjadilah malam pertama. Nggak tahu sih ya bener atau enggak mereka doing something gitu kan, karena mabuk pembuat hilaf gitu kan, jadi ya nggak tahu. So untuk kelanjutannya mari kita saksikan di episode berikutnya. Thank you for watching, bye bye.